قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita melanjutkan pembahasan akidah dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemarin telah kita bahas hadis dari Husain tentang pertanyaan dari Nabi SAW, berapa yang engkau sembah? Berapa Tuhan yang engkau sembah? Nabi SAW bertanya, kam ilahan ta'bud? Berapa sembahan yang engkau sembah? Ketika itu Husain itu mengatakan sab'atan, yaitu yang dia sembah itu ada 7. Sittatan fil ardi, 6 di muka bumi, dan wa wahidan fis sama', dan 1 yang berada di atas sana, yang berada di atas langit. Maka ini kita masih dalam pembahasan dalil-dalil yang membicarakan tentang Allah di atas seluruh makhluknya. Allah itu berada di atas seluruh makhluknya. Dan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang faedah sangat penting, orang musyrik juga mengakui Allah menetap tinggi di atas langit. Orang musyrik juga mengakui Allah itu menetap tinggi di atas langit. Karena ditanyakan di sini ketika Husain dalam keadaan musyrik. Jadi sudah menjadi akidah orang musyrik juga. Maka seharusnya seorang muslim lebih daripada itu. Kemudian Nabi SAW tanya kepada Husain, wa man li rahbatika wa rahbatika? Kalau begitu harapanmu dan rasa khawatirmu itu pada siapa? Dia menjawab, allazi fis sama. Bergantung harapanku dan juga rasa takutku yaitu pada Allah yang berada di atas langit sana. Pada Allah yang berada di atas langit sana. Kemudian Nabi SAW telah mendengar apa yang dinyatakan Husain seperti tadi. Nabi SAW mengatakan, fatruk sittah, maka tinggalkanlah sembahan yang 6 tadi. Wa'budilladzi fis sama', dan sembahlah Allah yang berada di atas langit sana. Wa ana u'allimuka da'watain, nanti aku akan mengajarkan kepadamu 2 doa. Aku mengajarkan kepadamu doa yang isinya adalah 2 perkara yang penting. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyampaikan seperti tadi. Lantas Husain itu masuk Islam. Husain itu masuk Islam. Kemudian Nabi SAW ajarkan doa seperti ini kepada Husain. Doanya bagus dan ini bisa kita amalkan bukan hanya untuk Husain saja. Yaitu Nabi SAW ajarkan, Allahumma alhimni rushdi. Allahumma alhimni rushdi. Wa kini syarra nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa kini syarra nafsi. Allahumma alhimni rushdi, ya Allah berikanlah kepadaku petunjuk. Allahumma alhimni rushdi, ya Allah berikanlah kepadaku petunjuk. Wa kini syarra nafsi, dan hilangkanlah kejelekan dari diriku sendiri. Wa kini syarra nafsi, dan hilangkanlah kejelekan dari diriku sendiri. Nah, kita balik lagi. Jadi apa yang dikatakan oleh Husain tadi, kita ulang, menunjukkan bahwa sembahan orang musyrik itu banyak. Dan tetap kalau kita menyembah Allah yang satu, Allah yang Esa, tetap lebih utama
itu tentu lebih utama daripada menyembah sembahan yang begitu banyak. Ada penjelasan yang bagus dari Syekh Shalal Fauzan dari surat Az-Zumar ayat 29. Allah berfirman, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Allah telah memberikan permisalan. Ada seseorang, dia memiliki budak yang bermacam-macam. Budak yang bersekutu. Ketika itu mereka mutasyakisuna, mereka itu berselisih. Karena memang kalau banyak, budak itu banyak, orang-orang yang di bawahnya itu banyak, itu tentu nanti masing-masing punya keinginan. Budak yang satu punya keinginan ini, budak yang kedua punya keinginan ini, budak yang ketiga punya keinginan seperti ini. Coba bandingkan kata Allah, warajulan salam lirajul. Gimana jika ada orang yang cuma mengabdi pada satu majikan saja, artinya budaknya cuma satu. Maka berarti keinginan yang dihadapi cuma satu saja. Hal yastawiyani masalah, apakah seperti itu sama? Ini budaknya atau orang yang berada di bawahnya itu macam-macam. Dengan yang dia cuma menangani satu saja, tentu berbeda. Maka demikianlah yang jadi permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam ayat ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kebanyakan mereka orang-orang musyrik itu tidak mengetahui hal ini. Maka kita lihat di sini, maka kalau orang itu beribadah pada banyak-banyak sesembahan, dia beribadah pada Allah. Tadi diceritakan Husain itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia juga beribadah pada selain Allah. Maka untuk memenuhi keinginan sembahnya masing-masing nanti beda-beda. Oh, yang ini ingin tumbal yang ini minta sedekah yang ini minta keinginannya beda-beda lagi. Tentu berbeda jika dia hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia pusatkan atau dia tujukan seluruh ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang ini lebih utama dan itulah yang pasti lebih baik daripada memiliki banyak sembahan. Nah, tadi ini tentang doa yang diajarkan tadi. Intinya karena pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Husain itu akhirnya masuk Islam, diajak untuk mentauhidkan Allah. Tadi Husain sudah beribadah pada Allah. Husain sudah beribadah pada Allah. Namun sayangnya dia masih menyembah yang lainnya. Ada hajatnya, ada harapannya, rasa takutnya dia tujukan kepada selain Allah. Maka akhirnya dia itu masuk Islam. Masuk Islamnya di sini bagaimana? Dia tinggalkan sembahannya tadi atau tidak? Dia tinggalkan. Berarti kalau orang disebut masuk Islam berarti tinggalkan kesyirikan-kesyirikan yang ada. Sembahan-sembahan yang ada dia tinggalkan dan dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tawakalnya, rasa harapnya, ketergantungannya itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah baru seorang itu dikatakan ahli tauhid. Islamnya benar seperti ini. Jadi Islam yang benar itu yang meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, bukan memelihara kesyirikan. Meskipun itu tradisi. Nah, lalu ketika itu Nabi katakan, aku akan mengajarkan kepadamu dua kalimat yang berisi doa. Yaitu kata Nabi SAW, Allahumma alhimni rusydi. Wakini syuha nafsi. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk. Dan wakini syuha nafsi. Dan jauhkanlah dariku rasa pelit yang ada pada diriku. Kalau dalam ayat itu tadi syarah nafsi. Namun kalau dalam hadis itu yang ada syuha nafsi, pelit. Sifat pelit ingin dihilangkan. Jadi ada dua yang diminta di sini. Yang pertama, minta pada Allah petunjuk. Kemudian yang kedua, dalam matan Ibnu Qudamah dikatakan syarah nafsi. Namun yang ada dalam hadis itu syuha nafsi. Jauhkanlah dariku sifat pelit.
Namun kata para ulama, sifat syuh itu yang dimaksudkan itu ada dua makna, yaitu pelit lagi tamak. Jadi sudah pelit masih rakus lagi. Ya, sudah pelit kemudian tambah rakus. Maka kandungan yang pertama dia minta pada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku petunjuk. Yaitu maksudnya berikan petunjuk kepada kebenaran. Dalam segala hal. Dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, karakter, tingkah laku. Juga selamat dari tindakan-tindakan zalim atau melampaui batas. Juga jangan sampai terjerumus dalam yang haram. Juga dalam doa ini dikatakan wakini syuhan nafsi, kata Syekh Shalal Fauzan, beliau katakan syuhan nafsi maksudnya supaya dicukup, ini kalau terjemahan secara bahasa artinya ya Allah jauhkanlah aku dari sifat pelit. Tujuannya di sini yang pertama dijauhkan dari sifat pelit, yang pertama supaya mencukupkan dengan yang halal saja. Kemudian yang kedua supaya semangat untuk berinfak. Untuk sedekah atau berinfak. Jadi dia dapat sesuatu yang nanti disimpan sebagai simpanan nanti di akhirat. Maka di sini kata Syekh Shalal Fauzan, dari dua hal tadi kita minta petunjuk dan juga dijauhkan dari sifat pelit. Maka kata beliau fa innahu qad jama'allahu lahu khairait dunya wal akhirah. Orang yang minta petunjuk dan jauhkan dari kejelekan dirinya sendiri, dari sifat pelit pada dirinya sendiri, maka akan dijauhkan dan akan terkumpul kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Akan terkumpul padanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian dikatakan lagi oleh Ibnu Qudamah, wa fi ma nukila min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutub al-mutaqaddimah annahum yasjuduna bil ardi wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama. Dan sebagaimana dinukil dari tanda-tanda Nabi SAW dahulu dan juga para sahabatnya dalam kitab-kitab yang pernah ada, bahwasanya orang-orang dulu itu bersujud di muka bumi, bersujud di bumi, wa yaz'umun, dan mereka yakini tetap anna ilahum, walaupun sujudnya di muka bumi ini, sujudnya di tanah, namun tetap mereka yakini sesembahannya itu di atas langit sana. Sujudnya itu di tanah, namun tetap meyakini sesembahannya itu di atas langit sana. Nah, ini kata Syekh Shalal Fauzan, ini termasuk di antara berita Israiliyat apa yang dinukil oleh Ibnu Qudamah di sini. Di sini dijelaskan tentang sifat umat dahulu, mereka itu sujud di muka bumi, namun masih meyakini Allah itu menetap tinggi di atas langit. Maka akidah dari umat ini adalah isbatul ulu, yaitu menetapkan Allah punya sifat ketinggian dan menetapkan juga Allah itu menetap tinggi di atas sana. Walaupun tadi berita Israiliyat itu dari Bani Israel, berita sebelum masa Nabi SAW. Namun ini cuma dipakai oleh Ibnu Qudamah, cuma pendukung saja, cuma nama-nambahin aja. Karena dalil Al-Quran sudah dijelaskan oleh beliau, dalil hadis juga sudah dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian yang terakhir ada riwayat dari Abu Dawud dalam sunannya, bahwasanya Nabi SAW itu pernah berkata, Inna ma baina sama'in ila sama'in masiratun kaza wa kaza. Wa dzikrul khabar ila qawli wa fawqa dzalikal arsy wallahu subhanahu fawqa dzalik. Yaitu bahwasanya jarak antara langit yang satu dan langit yang lainnya jaraknya sekian dan sekian. Dilanjutkan hadisnya begitu panjang, kemudian dijelaskan wa fawqa dzalikal arsy. Dan di atas semua itu adalah arsy. Di atas langit itu ada arsy, dan di atas arsy itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berada di atas arsy, artinya di atas seluruh makhluknya. Nah, hadis ini kalau mau lihat lengkap, hadis ini ada dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu dari hadis Abbas bin Abdul Muttalib.
Nah, di sini dijelaskan bahwasanya jarak langit yang satu dengan jarak langit dengan bumi itu jaraknya 500 am. Jaraknya itu 500 tahun. 500 jaraknya itu 500 tahun. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis jarak antara langit yang satu dengan yang langit yang lainnya 500 tahun pula. Kemudian di atas langit itu ada bahar, ada lautan. Dan di atas itu ya jarak antara langit dengan bahar tadi itu jaraknya 500 tahun pula. Dan di atas itu ada kursi. Di atas kursi itu ada ars Ar-Rahman, ars Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah Subhanahu wa taala fawqal arsy. Dan Allah itu menetap tinggi di atas arsy-Nya. Artinya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Artinya Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Maka ini juga jadi dalil. Ya, ini juga jadi dalil hadis ini. Ini jadi dalil Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian di atas seluruh makhluknya. Jadi kalau ada yang tanya, kalau di atas kita ya, ini bumi ada. Kalau ini bumi itu bulat, maka ada di bagian bawahnya. Dan di bawah itu nganggap ini di bagian atasnya. Maka Allah di atas itu lagi. Jadi di atas seluruh makhluknya. Jadi nggak usah bingungkan ini atasnya itu yang sebelah mana. Ya. Pokoknya di atas seluruh makhluknya selesai. Makhluk itu berada di yang rendah, Allah itu berada di atas seluruh makhluknya tadi. Pahami seperti itu mudah. Ya, cuma orang-orang filsafat yang perkiranya bulat terus. Ya, nggak ada ujung-ujungnya, muter saja. Imani sudah selesai. Kamu mau pakai hitung-hitung, mau pakai pikiran seperti ini, seperti itu, nggak akan pernah selesai. Sudah imani, ini pokoknya sudah dinyatakan sangat gamblang sekali. Pokoknya di atas langit ini ada lagi ya bahar di atasnya, ada lagi kursi, ada lagi ars Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas itu semuanya. Maka itu sudah bentuk keimanan. Ya, maka itu sudah bentuk keimanan. Itu sudah menunjukkan Allah menetap tinggi di atas seluruh makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan kita kaji ini bermanfaat dan semakin menguatkan akidah kita dan memperbaiki ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.